Selesai. DKI Demokrasi Anak Indonesia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ayo satu, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, delapan. Ayo jalan teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Tunduk ke salah, lihat ke depan, empat ke belakang, lihat ke depan, delapan. Kanan dan kiri, tengkleng ke bawah, enam dan kiri, delapan. Ayo satu, teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Ayo satu, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Bentangkan tangan, dua ada ke kanan, empat angkat tangan, enam ada ke depan, delapan. Bentangkan tangan, dua ada ke kiri, empat angkat tangan, enam ada ke depan, delapan. Ayo jalan teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Ayo jalan teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Angkatkan kaki, tangan di atas, angkatkan kaki, enam di atas, angkatkan kaki, tangan di atas, empat ke depan, enam di pinggang, delapan. Ayo jalan teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Ayo jalan teman, dua, ayo tiga, empat, ayo lima, enam, ayo muda, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima,
materi dari DKAI dekorasi Ya, yang mengandung dextrometorphan, yang mengandung alprazolam, yang mengandung tramadol, kemudian ada mengandung segala macam yang kalau kemarin yang di Kendari itu kalau nggak salah PCC ya, paracetamol, karisoprodol dan kafein. Nah ini juga berbahaya karena bisa merusak saraf otak dan bisa membuat penyalahgunanya berhalusinasi. Nah PCC ini kan paracetamol, karisoprodol dan kafein ini kan paracetamol dan kafein ada di obat-obatan tertentu ya, contohnya ya obat sakit kepala, saya nggak sebut merek ya. Nah, kemudian ketika obat sakit kepala ditambah dengan karisoprodol yang ngatik ya kalau nggak salah saya itu ya, karisoprodol itu obat rematik. Nah itu kalau di Jawa itu dicari di Indramayu namanya Bang Somat, nah gitu ya. Jadi merek dagangnya Somadril. Nah ini jadi masalah ketika itu dicampur dengan takaran yang tidak pas sehingga menyebabkan seseorang jadi ketergantungan. Karena apa? Ada efek namanya efek rilis dopamin namanya Bapak Ibu ya. Jadi semua narkoba kecuali putau ya Bapak Ibu. Putau itu heroin. Nah, heroin dan turunan opiat itu sifatnya bekerja untuk terkait dengan mekanisme namanya dopamin Bapak Ibu. Dopamin ini adalah hormon yang ada dalam otak kita. Setiap orang punya dopamin. Saya punya dopamin, Bapak moderator punya dopamin, Bapak kepala dinas punya dopamin. Tapi dopaminnya ini bekerja dengan benar nggak? Nah, kalau kita normal, bekerjanya angkanya itu 100. Nah, kemudian dopamin ini juga mempengaruhi pusat motivasi, pusat namanya sistem kebutuhan dasar. Makan dan minum juga diatur oleh namanya hormon dopamin. Nah, ketika kita makan, efek dopamin naik jadi berapa? 150. Normalnya tadi 100. Kemudian makan, minum 150. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada ya yang alisap ya. Mohon maaf, alisap itu maksudnya perokok. Nah, jadi kalau rokok ini dopamin berapa Pak? Nah, rokok ini ternyata meningkatkan dopamin tadi dari 100 menjadi 250. Sehingga seorang perokok itu ketergantungan. Karena apa? Mekanismenya dopamin sudah disandera oleh rokok. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, ketika paradigma kita kecanduan narkoba ini sebagai penyakit, ternyata ada ketidaknormalan dari sistem dopaminnya. Kenapa? Karena dopamin yang dilecutkan oleh narkoba ini, contoh ya sabu itu bisa sampai dengan 1000. Nah, rokok tadi 250, sabu sampai dengan 1000. Nah, ini yang jadi masalah. Cerai dari rokok aja susah, apalagi cerai dari narkoba yang contohnya sabu. Ini jadi kendala kita. Sehingga proses rehabilitasi itu adalah proses yang berkelanjutan, proses yang butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga dan butuh effort yang besar untuk memulihkan seseorang pecandu pulih seutuhnya dari namanya narkoba. Karena apa? Kita berusaha untuk menceraikan dengan orang yang sudah ketergantungan dopamin sampai dengan 1000 Bapak Ibu. Sementara ketergantungan rokok yang 250 aja susah. Bapak Ibu yang rokok itu sangat susah. Nah, kemudian apalagi aktivitas normal yang bisa meningkatkan dopamin? Olahraga Bapak Ibu. Olahraga juga bisa meningkatkan dopamin Bapak Ibu. Dengan perasaan senang ketika kita berolahraga, kita gerak anggota badan kita, perasaan kita tenang, itu dopamin naik 200. Nah itu dia. Jadi ketika senang, dopamin jadi normal. Selfie. Untuk tahu
ciri khusus anak yang terindikasi menyalahgunakan narkoba ini dari SD 06 Marelan ya, Kota Medan nih Pak. Ya, Marelan, Medan Marelan ya. Ini kalau ke Sungai Mati, ke Marelan udah tau lah, nah seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya Bapak Ibu dari SD 06773 Marelan. Nah, ini cara mengetahui ciri pengguna narkoba. Ini narkoba itu punya ciri-ciri yang khusus, punya ciri-ciri tertentu. Jadi ciri pengguna heroin beda, kemudian pengguna narkoba sabu, dextro, kemudian obat penenang, alprazolam, diazepam dan lain-lain ini juga berbeda. Nah, ini kita lihat ketika efek namanya putus zatnya ataupun efek nggak dapat obatnya. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Nah, ketika dia sifatnya kan ada obat namanya depresan, dia menurunkan downer, ada efeknya upper, meningkatkan. Nah, ada juga efeknya yang bikin halusinogen, dia menimbulkan halusinasi. Nah, ketika obat depresan, ciri-cirinya kalau dia lagi tinggi, dia tenang, bawaannya diem. Bawaannya diem aja, bawaannya diem tapi dia merasa dia high, dopaminnya banjir, nah gitu. Nah, bawaannya tenang, nggak rasa gerusu, depresan. Kemudian kalau dia sifatnya stimulan, kalau lagi high, dia bawaannya terlalu bersemangat, Bapak Ibu. Nah, terlalu bersemangat, mau ngapain terlalu bersemangat. Contohnya apa? Ekstasi atau sabu. Kita bisa lihat kalau misalkan orang lagi terpengaruh oleh sabu maupun ekstasi, kita lihat ekstasi dia gerak terus-menerus bergerak. Dan sabu dia merasa, waduh, dirinya paling hebat, dirinya paling bener lah, sedunia tuh nggak ada rata semua. Nah, itu ciri-ciri orang yang lagi high pakai sabu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya halusinogen. Nah, kalau halusinogen dia kalau lagi pakai dia orang ini akan mengalami suatu pengalaman pribadi yang bisa berasal dari pikirannya sendiri yang dilihat dia, tapi sebetulnya kita nggak lihat gitu, halusinasi. Nah, seperti halusinasi ya. Iya, halusinasi. Ya, kita kalau sakit mah Pak bisa halusinasi ya Pak ya. Betul. Iya Pak, betul. Ya Kalau sakit Tuhan. mah halusinasi nggak Pak? Iya, lihat ayam tuh apa bukan lihat ayam tapi kayak lihat makanan gitu. Iya, maksudnya gini Pak. Kalau sakit mah Pak, ya nasi mah harus dihalusinasi Pak, harus halusinasi. Nah gitu Pak, bercanda saja Pak. Ya, oke. Jadi ini coba ya diskusi kita hidup ya. Jadi narkoba ini ada sifatnya halusinasi. Nah, ketika dia pas efeknya lagi high. Nah, ketika dia nggak dapat narkobanya, artinya dia lagi suntuk nih. Kenapa? Karena nggak dapat narkoba. Nah, itu efeknya kebalikan. Nah, kalau sabu tadi sifatnya stimulan. Ketika dia putus zat, dia kebalikannya, bawaannya tidur, bawaannya males, ngapa-ngapain males. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau pakai depresan, contohnya putau, kemudian apalagi minuman keras. Nah, kalau misalkan dia putus zatnya, dia bawaannya agresif, gerasa gerusuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi berbeda antara downer dengan upper, putus zatnya itu berbeda. Ciri-cirinya mungkin Bu bisa jadi kalau misalkan kita lihat anak sekolah gitu kan, anak sekolah kita lihat biasanya rajin, nah sekarang sudah mulai sering bolos ataupun nggak bisa bangun pagi. Nah ini kemudian ada perubahan perilaku, pasti ada perubahan perilaku. Nah, pasti ada perubahan perilaku. Karena apa? Karena namanya narkoba ini mempengaruhi pusat otak. Nah, otak ini mempengaruhi perilaku. Jadi pasti ada perubahan perilaku. Nah, seperti itu. Jadi, ciri utamanya perubahan perilaku. Kemudian lihat perubahan fisik. Nah, memang kalau narkotika jenis sabu, ini perubahan fisik yang utama itu kalau misalkan dia pengguna med yang sudah lama, sabu, itu giginya rusak. Nah, giginya rusak. Nah, kemudian kalau misalkan pengguna heroin itu bisa dilihat dari bekas suntikan di tangan ya. Biasanya kan pakai heroin pakai jarum suntik. Nah, itu disuntik
biasa di tangan. Kalau udah habis di tangan, nggak tahu lagi di mana, di kaki. Belum habis di kaki, di mana lagi? Di kemaluan. Pernah saya dapat tuh. Nah, di kemaluan disuntikannya. Nah, ini ciri pengguna heroin. Nah, kemudian kalau ciri pengguna yang lain ya itu tergantung dari penggunaannya, ciri-cirinya apa. Tapi untuk menegakkan apakah dia pengguna atau enggak, kita harus lakukan namanya tes deteksi dini Bapak Ibu ya, dengan apa, tes urin. Jadi pihak sekolah boleh bekerjasama dengan terkait, instansi terkait untuk melakukan tes urin. Nah, ini bisa kita tahu bahwa dia pakai apa. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk rehabilitasi. Nah, bicara perilaku Pak, tadi kan sudah kita bahas terkait dengan bicara dampak dari penggunaan narkoba begitu ya. Mulai dari halusinogen, kemudian tadi apa namanya, dehidrasi dan lain-lain begitu, penurunan kesadaran proses seperti itu. Tadi kan ada bicara terkait dengan rehabilitasi, ini ada sambungannya dengan pertanyaan dari Pak Barat berkaitan dengan jumlah pemakai di Sumatera Utara ini. Menurut disampaikan tadi di awal ini hampir 1 juta pemakai, sedangkan yang bisa direhabilitasi ini hanya sekitar 2.000-an saja. Kenapa tidak setiap pengguna ini masuk ke pusat rehabilitasi? Demikian. Ya. Baik, sebetulnya kalau pengennya saya secara pribadi Pak, pengennya BNN ini yang para pengguna ini masuknya adalah rehabilitasi. Kenapa? Amanat undang-undang Pak, pasal 54 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jadi penyalahgunaan narkoba baik untuk diri sendiri itu wajib melaporkan diri dan mengikuti undang-undang. Ini bukan undang-undang, bukan katanya Pak Heri, bukan katanya BNN, tapi undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jadi ketika undang-undang ini diluncurkan tahun 2009, memang ada beberapa keterbatasan dari banyaknya pusat rehabilitasi yang ada di seluruh Indonesia, utamanya di Sumatera Utara. Jadi kita sendiri di Sumatera Utara, lokasi rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat ini hanya sekitar di bawah 30-an, sekitar 20 sekian. Saya kurang karena di bagian yang lain. Nah, ini tidak sampai 30 lebih, tidak sampai. Ini menjadi prioritas dan setiap rehabilitasi dari teman-teman sekitar Oke, jadi untuk tempat rehabilitasi pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat ini ada 2 yang punya pemerintah pusat. Yang pertama itu adalah rehabilitasi Lobakri, Panti Rehabilitasi Insat. Nah, DP Insat yang ada di Lobakri, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu orang Deli Serdang, orang Medan, kalau kita masuk dari Simpang Melati, masuk ke dalam, terus ke Pesantren Darul Arafah. Nah, Pesantren Darul Arafah, tempat pernah itu Pak Abdul Somad sekolah di sana setahun, nah itu pernah cerita. Nah, itu lewat situ, itulah Panti Rehabilitasi Insat. Punya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk biaya di sana, kalau biaya di sana gratis Pak, ditanggung oleh negara. Hanya saja kadang ada kan deposit bagi si anak ya, dia pengen jajan, pengen rokok, nah itu tidak ditanggung negara dan itu dititipkan oleh keluarga, namanya uang deposit. Kemudian yang kedua adalah milik BNN yang ada di Deli Serdang juga, di Lubuk Pakam. Namanya Loka BNN Deli Serdang, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Nah, ini kapasitasnya sekitar 100 sampai ke 150. Nah, ini adalah milik BNN RI yang beroperasi sekitar tahun 2015 ya, 2015-2016, dan ini dekat dengan kita di Kota Medan juga. Tepatnya lokasinya di belakang kantor Bupati Deli Serdang Bapak Ibu ya, di situ ada. Ya. Ya. Ini Pak.
sekarang nih Pak, kita yang sebelumnya mungkin hanya ada 0,1%, mungkin ada yang mungkin Pak yang digunakan mungkin tidak ada. Mengajak kita menyampaikan untuk orang tua Pak. Sekarang kampanye akan menyampaikan itu dari narkoba biasanya begitu yang mungkin kita dalam menyampaikan itu. Sekarang bagaimana caranya sosialisasi dari kota kabupaten ke sekolah. Sekolah, jadi undanglah orang tua siswa. Karena kalau menyampaikan kepada kami seperti ini, saya rasa kurang kena ke masyarakat. Nah, itu aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Baho. Dari mana Pak izin Pak? Saya dari SDN ini semua Pak. Oh, dari mana? Dari mana? Oh, Dene Pak ya. Oke. Berarti daerah ini Pak ya, Kertosari Mandala dan sekitarnya Pak ya. Jadi baik, makasih Pak Baho ya. Jadi memang sekarang program ini ada juga yang program untuk ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Baho ya. Jadi silakan Pak undang BNN Kabupaten Kota, mau di Medan, di Tapanuli Selatan, Pematang Siantar. Kalau Papak Barat ini mungkin diundang ke BNN Kabupaten Karo ya, karena Papak Barat belum ada BNN-nya. Jadi memang kita ada program namanya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dan ketahanan diri anak remaja. Ini adalah program sinkron antara orang tua, guru, dan siswa. Jadi kalau ketahanan keluarga ini identiknya adalah program kepada keluarga dengan anaknya. Nah, kemudian kalau misalkan program ketahanan anak remaja ini adalah program relawan ataupun ada teman sebaya. Jadi volunteer seperti itu. Kemudian kami di provinsi juga kemarin sudah buat pilot project ya di salah satu sekolah di Sumatera Utara untuk program ketahanan diri anak remaja. Nah, ini programnya di sini ada Bapak mungkin bisa konsultasi kita siap Pak buat suratnya kepada kepala BNN kita akan lakukan iya. Nah seperti itu, cuman hanya saja Pak kita anggaran sangat terbatas Pak. Nah seperti kita ketahui bahwa kita sekarang kena refocusing segala macam Pak. Nah seperti itu, kita di pemerintahan kita kena refocusing Pak. Nah jadi kalau misalkan memang ada anggaran dari sekolah yang bersangkutan dari dana bos silakan. Nah, untuk mengundang orang tua, kita siap untuk berhadir, Pak. Nah, seperti itu. Jadi, undang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Wan Satudin ya, dari Sumatera Utara, yang membawahi SMK, SMA, dan seluruh di Sumatera Utara, bahwa ini programnya sangat bagus. Jadi, ini tergantung dari kemampuan dari pemerintah daerah Pak. Jadi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan bosnya bisa laksanakan Pak. Nanti undang BNN, kami siap Pak. Kami siap untuk membantu Bapak untuk meningkatkan ketahanan diri anak remaja dan ketahanan keluarga di lingkungan sekolah Bapak Ibu ya.
masuk di lampiran daftar obat yang dari CC sudah masuk. Nah, kemudian untuk ini saya nggak usah sebut merek Bu, ini kan sensitif Bu ya, saya yang mengandung dextromethorphan. Nah, dextromethorphan ini memang masih dikaji, itu memang masuk ke dalam golongan 3 Bu. Jadi kalau misalkan disalahgunakan bisa saat menjualnya. Jadi narkotika ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dibedakan dari 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sementara obat-obat yang seperti disebutkan yang mengandung distro TCC ini masuk dalam golongan 3. Nah, adapun yang narkotika ya. Terkait dengan golongan ini dan ya, baik, terima kasih Bapak Operator. Jadi golongan 1 ini contohnya jenisnya ya, yang paling salah gunakan itu satu ganja ya, ganja golongan 1. Kemudian yang kedua itu sabu namanya metamfetamin itu met. Kemudian ekstasi ini nama di dalam lampiran undang namanya MDMA. Kalau Bapak cari ekstasi nggak dapat Pak, tapi namanya MDMA. Nah, itu nama kimianya. Kemudian apalagi ada namanya heroin. Nah, heroin ini yang berasal dari tanaman Papaver seminiferum ataupun bunga kopi yang banyak tumbuh di Afghanistan, di segitiga emas di antara Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Nah, kemudian ada juga daun koka. Nah, ini yang bahan baku untuk membuat kokain masuk golongan 1. Kemudian apalagi, bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau di Pomo ataupun ke Kelapa itu ada yang katanya jual magic mushroom. Magic mushroom masuk golongan berapa? Ternyata Bapak Ibu setelah saya cari, namanya magic mushroom itu adalah psilocybina. Psilocybina ini saya cari di kitab undang-undang itu yang tadi data lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masuk golongan 1 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang menjual memakainya bisa kena narkotika golongan 1, sama seperti penyalahgunaan sabu maupun pengguna ganja dan penyalahgunaan ekstasi ataupun MDMA. Nah, kemudian narkotika golongan 2, narkotika golongan 1 ini sifatnya boleh untuk penelitian tapi tidak boleh untuk kesehatan Pak. Jadi nggak ada dokter meresepkan supaya dia nggak cemas lagi pakai sabu, nggak ada. Nah, dia misalkan nggak merasakan sakit pakai heroin, nah itu nggak ada. Nah, jadi tidak boleh untuk kepentingan kesehatan, dilarang untuk kepentingan kesehatan. Kemudian ada narkotika golongan 2. Nah, ini digunakan dalam dunia kesehatan, tapi penggunaannya sangat terbatas sebagai pilihan terakhir. Karena apa? Efek ketergantungannya tinggi. Nah, kalau golongan 1 efek ketergantungannya sangat tinggi. Kalau yang golongan 2 efek ketergantungannya tinggi. Nah, jadi contoh golongan 2 ini adalah morfin Bu. Nah, morfin misalkan kita mau operasi sesar, mau operasi apapun itu, biasanya kita kan anestesi supaya kita merasa tidak sakit ya waktu dilaksanakan tindakan operasi. Nah, salah satunya bisa morfin, bisa obatannya melalui. Nah, itu dibolehkan untuk pendidikan kesehatan, tapi dalam pengawasan yang ketat oleh ahli yang tertentu. Oleh ahli yang lain nggak boleh. Misalkan saya psikolog pakai anestesi nggak boleh Pak. Nah, jadi memang dokter ahli bedah yang boleh menata laksana menggunakan anestesi kepada pasiennya. Nah, kemudian golongan 2 yang lain apa? Metadon Bapak Ibu. Metadon ini adalah salah satu opioid sintetis yang digunakan untuk menyembuhkan ketergantungan heroin, ketergantungan kutau. Nah, kalau misalkan metadon ini biasanya hanya ada di dua tempat ya, klinik namanya klinik PTRM, klinik terapi rumahan metadon yang ada di Rumah Sakit Adam Malik dan di Puskesmas Tanjung Bawah. Ini untuk pengguna kita yang ingin sembuh, dia kan efek withdrawalnya tinggi ya, efek fokusnya tinggi, sehingga dia harus pakai terapi substitusi yang sifatnya dia berbalik dengan tadi kan awalnya
dia 1 pil, nggak cukup, 2 pil, nggak cukup, 3 pil, naik terus. Nah, kalau sifat narkotika golongan 2 yang metadon ini, dia bisa dikurangi Bapak Ibu. Misalkan awalnya dia bentuknya cairan, sirup, awalnya dia 3 gelas, kemudian datang sebulan kemudian dikurangi 2 gelas, kemudian datang lagi 1 gelas sampai dia habis dan sembuh total dari namanya ketergantungan pipau ataupun ketergantungan heroin. Itu narkotika golongan 2. Narkotika Bu yang menunjukkan narkotika golongan 1. Kemudian apa lagi? Banyak lagi yang golongan 2. Ibu silakan dicari di literatur di Undang-Undang Nomor 35. Kemudian ya narkotika golongan 3. Nah ini resikonya sedang dan ini ringan juga dari Air putih aja. Kalau teh manis itu ada gelas kosong.